Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan praktikum akuntansi keuangan. Topik kita mengenai praktikum 4 yaitu kasus persediaan. Itu kita ambil dari kasus PT Samson yang bergerak di bidang usaha dagang. Nah, kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang. Nah, ada 3 produk yang dijual oleh PT Samson ini. Itu adalah kertas kuarto, kertas legal, dan kertas A4. Nah, pencatatan persediaan yang dilakukan oleh PT Samson dinyatakan belum baik karena bagi accountingnya itu ternyata bukan berlatar belakang tenaga akuntansi, jadi cenderung didapati adanya kekeliruan. Nah, oleh karena itu Anda dipekerjakan untuk mengganti posisi yang pegawai sebelumnya per tanggal 1 Desember. Jadi tugas Anda yang pertama adalah melakukan pemeriksaan fisik persediaan, catatan persediaan, dan juga catatan itu ada 2 ya mengenai persediaan, itu adalah kartu persediaan dan buku besar. Kemudian PT ini melakukan pencatatan dengan metode perpetual dan penilaian persediaan dengan dasar aliran FIFO, first in first out. Nah, kemudian di sini sudah diinformasikan ya catatan atau saldo persediaan berdasarkan kartu persediaan. Itu masing-masing ada ya kuarto, legal, dan A4. Jadi jumlah masing-masing tertera di tabel dan total persediaan itu adalah 22.525.000. Nah, kemudian dibandingkan dengan buku besar persediaan ada 22.660.000. Tidak sama, seharusnya harus sama. Kartu persediaan dengan buku besar seharusnya harus sama. Dan kemudian juga dengan fisik barang di gudang. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, maka ditemukanlah kesalahan-kesalahan yang terjadi baik di kartu persediaan ya, baik juga di catatan ya, catatan di jurnal. Karena dari jurnal kan diposting ke buku besar. Jadi kesalahan yang ada di buku besar itu pasti ada kesalahan antara lainnya bisa dari jurnal. Nah, kita lihat beberapa kesalahan terjadi di kartu persediaan. Ya, ada 3 poin. Ya, contoh tanggal 20 November dibeli 35 rim kertas kuarto dengan harga 30.000. Namun dicatat di kartu persediaan. Nah, itu ya, sebanyak 53 rim. Ya, aturan 35 rim dicatat 53 rim. Berarti dicatat terlalu besar. Ya kan? Di kartu persediaan. Ya, dibeli 35 tapi dicatat 53. Otomatis persediaan dicatat terlalu besar, berarti harus kita kurangi di kartu persediaan. Nah, itu contohnya ya. Lalu ada yang kesalahan yang terjadi di dalam jurnal. Contohnya tanggal 25 November dijual kertas A4 50 rim dengan harga jual 33.000. Dibeli dengan harga 32.000, namun dicatat dengan harga beli 23.000. Nah, ini juga kesalahan, berarti ini adalah kesalahan mencatat di harga pokok atau di harga pembelian. Ya, seharusnya harga 32.000 dicatat 23.000, berarti dicatat terlalu kecil ya. Nilai pembeliannya itu dicatat terlalu kecil. Nah, berarti nilai persediaan pasti dicatat terlalu kecil juga, ya kan? Nah, itulah yang harus Anda koreksi. Bagaimana jurnal koreksinya? Berarti ada yang harus Anda buat jurnal koreksi, ya, yaitu terkait kesalahan-kesalahan di jurnal, dan juga ada koreksi di kartu persediaan mengenai jumlah mutasinya. Nah, itu ya. Dan kemudian ada transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember, baik transaksi pembelian maupun penjualan. Kemudian ada retur penjualan untuk bulan Desember. Nah, tugas Anda, untuk hari ini, pertemuan kita di pertemuan 7 dan 8, kita mengerjakan poin 1, 2, dan 3. Yaitu kita selesaikan dulu kasus untuk
ya kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan November. Nah, caranya itu yang pertama, hitunglah persediaan yang seharusnya ada pada kartu persediaan. Ya, jadi masing-masing ada kartu persediaannya, yaitu untuk kuarto, legal, dan ampan. Jadi hal pertama yang Anda lakukan, isi dulu saldo awal. Setelah Anda isi saldo awal, masukkanlah tadi koreksi kartu persediaan. Ya, apakah ditambah atau dikurang? Ya kan, kalau dikurang masuk di kolom keluar, kalau akibat kesalahan itu harus kita tambah, masukkan di kolom tambah sehingga pengaruh saldonya nanti terlihat di kartu persediaan. Nah, setelah itu buatlah rekonsiliasi saldo di buku besar dengan saldo yang ada di kartu persediaan. Maksudnya di situ cocokkanlah, ya, tunjukkan bagaimana ya kartu persediaan dan juga kartu persediaan bandingkan, harus sama. Ya, bagaimana penambahan dan pengurangannya sehingga angka hasil akhir saldonya itu sama. Lalu yang terakhir, buatlah jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan yang diperoleh dari informasi dan posting ke buku besar. Nah, berdasarkan angka-angka tersebut, ya, catatlah di dalam jurnal. Contoh tadi kesalahan di dalam pencatatan di jurnal umum, harus Anda buat itu di jurnal umum, lalu masuk lagi ke kartu persediaan. Ya, jadi di kartu persediaan itu nanti selain masuk kesalahan akibat adanya salah mencatat di kartu persediaan, juga masuk ya kesalahan akibat salah mencatat jurnal, pengaruhnya itu. Ya, jadi itu baik 1, 2, dan 3 itu berbarengan berjalan. Mungkin Anda menemukan saldo yang benar sebelum Anda ya koreksi jurnal-jurnal yang harus Anda catat mengenai persediaan di bulan November. Nah, itu saja tugas Anda untuk pertemuan ini, dan untuk transaksi di bulan Desember ya, bukan Oktober. Ini tugas Anda untuk bulan Desember, bukan bulan November. Nah, tugas Anda untuk bulan Desember itu kita selesaikan di minggu depan. Hari ini yang cukup 3 poin, yaitu mencari saldo yang benar, kemudian lengkapi kartu persediaan ya, supaya menunjukkan ya mutasi yang sesuai ya berdasarkan koreksi-koreksi baik di kartu persediaan maupun di jurnal. Baik, selamat mengerjakan dan Ibu harap bekerja dengan rapi dan bersih. Terima kasih.